Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mistikus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Mia. Cerita ini dia bagikan ketika ia tinggal di satu kota kecil di daerah Jawa Barat. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Mia adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Mia pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Mia ke rumah kontrakan yang akan dihuni Mia selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Mia juga akan tinggal bersama dua sahabatnya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Sahabatnya bernama Putri dan Eva, yang akan tinggal bersama di satu kontrakan tersebut. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kalinya Mia tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Mia. Setelah mobil terparkir, Mia bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Mia dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam, dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum," ucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. "Waalaikumsalam. Ya, akhirnya sampai juga," sahut Putri dan Eva yang sudah sampai duluan di hari kemarin. "Ayo masuk." Saat itu Mia tersenyum dengan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan terlihat sedikit tidak terlawat. Saat itu, Mia memaklumi hal tersebut. Apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu. Mia mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruang tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Mia yang terletak di antara tangga dan kamar Eva. Kamar Eva adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Putri lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tempat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Mia dan kamar Eva. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Kemudian, Mia langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas.
Pantas saja terasa dingin. Memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah. Tempat ini lumayan nyaman, ucap Mia dalam hati. Sore pun tiba. Ayah Mia pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Mia melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Mia sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Mia tidak merasakan ada yang aneh. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Mia tidak merasakan hal-hal yang janggal. Atau mungkin Mia mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Ya, Mia bukan anak indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Mia harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tidur. Di tengah malam ketika ia terlelap tidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Mia saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total, dan Mia harus membiasakan matanya dalam keadaan gelap. Setelah nyawanya kumpul, Mia baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahaya masuk lewat jendela di atas pintu kamar. Saat itu, Mia meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua temannya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti Mia harus sendirian di kontrakan. Saat Mia melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali. Tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Mia memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Mia sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Mia hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Mia mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Detak jantung Mia saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Mia hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Mia diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya pening. Pelan-pelan Mia kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan suatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya.
Otak Mia langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, iya tikus. Ya, mudah-mudahan itu tikus, ucapnya dalam pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret. Berkeliling di ruang depan kamarnya, sesekali mendekati ke arah kamar Mia, ke arah kamar Eva, dan putar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Mia yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Mia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Saat itu Mia berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang, ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Mia merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Mia di dalam kondisi tersebut, tidak bergerak, dan suara itu tidak berujung pergi. Ia tidak berani membuka selimut. Takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Mia lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Mia terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid, tapi rasa takut Mia masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Mia berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada dua temannya. Bukan apa-apa, Mia sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya, Mia harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil, seperti barang berpindah tempat sendirinya, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% menghilang. Lebih lanjut, Anton adalah tetangga Mia yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Mia karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama, mereka jadi semakin akrab. Hingga akhirnya, pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di daerah Lembang. "Anton jemput jam 9 ya, Neng?" ucap Anton sebelum menutup teleponnya. Neng adalah panggilan akrab Mia dari Anton. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua, karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Bagi mereka, suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Mia baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Mia memang bernyanyi, dan kebetulan
Ben Mia dan Ben Anton ada dalam satu base camp. Sesampainya di rumah, Mia segera berbuka dan salat maghrib. Meski lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk. Dan Mia pun tertidur. Dalam tidurnya, Mia bermimpi bertemu Anton. "Ayo berangkat," ajak Anton. Mia menggeleng enggan pergi. Entah kenapa, ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Anton berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. "Ayo pergi!" teriaknya Anton di dalam mimpinya Mia. Seketika ia langsung terbangun dari tidurnya karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Mia tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Anton. Mata Mia semakin berat. Rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Mia tidur. Lalu, bagaimana Anton bisa masuk? Suara ringtone HP berdering. Pertanda ada telepon masuk. "Halo, Neng? Sebentar lagi Anton jemput ya. Udah siap kan?" Cecar Anton bersemangat. "Ton, lo tadi ke kamar gue?" tanya Mia mengabaikan pertanyaan Anton. "Enggak tuh, gue baru pulang. Ini langsung telepon lo." Mia diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Mia langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. "Neng, woi," teriak Anton di telepon. "Iya, 15 menit lagi jemputnya. Gue sholat isya dulu ya," sahutnya Mia. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Putri sedang bersila di ruang depan kamar Mia sambil bermain HP. "Put, tadi Anton kesini nggak?" tanya Mia. "Oh, nggak ada," jawab Putri tanpa berpaling dari HP-nya. "Yang benar," ujar Mia kembali berusaha meyakinkan. "Beneran, seharian ini gak ada tamu yang datang." Mia terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Mia segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Mia memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa memakai sial rajut kesayangannya. Anton pun sudah datang. Mereka pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Mia melihat seorang kakek berjalan pelan. Mia terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Mia dan Anton. Semakin lama semakin mendekat. Hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satu orang pun pejalan kaki.
Sontak Mia terkesiap otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Anton menyadari keganjilan gerak-gerikku. "Ada apa sih, Ning?" tanya Anton. "Tadi ada kakek-kakek belok ke sini sebelum kita belok. Kenapa nggak ada?" tanya Mia sambil panik. "Neng ngelamun." "Jangan ngelamun lah. Nggak ada siapa-siapa dari tadi juga," jawab si Anton. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Mia mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Anton untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Mia melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan. Dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Anton sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks, Mia menepuk pundak Anton sambil berteriak, "Ton, awas, ada kucing!" Pelan teriak Mia sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Anton malah tancap gas membuat Mia sedikit terjengkang. "Diam kamu nih, nggak ada apa-apa," balas Anton sambil sewot. Mia kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat arah kucing. Dan memang tidak ada apa-apa di sana. Mia kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat arah kucing tersebut. Dan memang tidak ada apa-apa di sana. Dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi menurutnya. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Mia memesan teh manis panas, sedangkan Anton memesan kopi. Sebenarnya saat itu masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Mia pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat. Rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang, tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Mereka meminta bil saat waiters datang menyerahkan bil. Ia bertanya, "A, teh, mau pulang sekarang ya?" tanya waiter tersebut. "Iya, A," jawab Mia dan Anton berbarengan. Yakin?" sahutnya menyelidik. "Ya, A, biar keburu sholat subuh." "Hati-hati di jalan ya," ujarnya waiters tersebut. "Ya, A, makasih," sahut Mia. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Mia dan Anton untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak. Percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Mia dan Anton pun saling pandangan, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Mia alami sebelum berangkat hanya intro. Kalau saja Mia tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Mia dan Anton tidak akan mengalami kejadian ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin sharing cerita, baik tragedi atau kisah mistis lainnya, bisa kirim ke alamat email kami di urbanmystikus.ch@gmail.com atau ke akun Instagram
@urbanmystikus. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel Urban Mystikus dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.